jusur. Demikian juga mereka membangunkan jembatan-jembatan penyeberangan bagi pasukan kaum muslimin. Wal aswaq. Mereka juga membangun pasar-pasar untuk atau menyediakan pasar-pasar untuk menyuplai pasukan, ya, kebutuhan pasukan kaum muslimin. Wa sara lahumul kibtu a'wanan ala ma aradu min qitalir. Maka orang-orang ini ya benar-benar menjadi penolong kaum muslimin dalam misi mereka untuk memerangi Romawi yang bercokol di Iskandaria. Makanya perlu bagi kita untuk ta'liful qulub. Kita menaklukkan suatu tempat, ada nggak orang yang bisa kita ajak untuk jadi loyalis kita? Ya, itu penting bagi kita. Tidak semuanya harus diperangi. Kalau ada di antara mereka yang bisa ditarik hatinya, walaupun mungkin mereka tidak langsung memeluk Islam, tapi setidaknya mereka tidak memusuhi pasukan kaum muslimin. Mereka memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Satu pelajaran. Ya, satu pelajaran bagi calon-calon pemimpin. Kalau Anda ingin memimpin, cobalah cari dukungan. Cobalah cari orang-orang yang bisa mendukung misi Anda. Nah, kemudian dalam perjalanan, ya sepanjang perjalanan menuju Iskandariyah, barakallahu fikum, kita bisa melihat kecerdasan Amr bin Al-As sebagai panglima tertinggi pasukan ketika. Jadi Iskandariyah itu terletak di daerah Delta Nil. Delta itu percabangan sungai. Kalau antum lihat aqdarullah masyafa'al, ya saya tidak tampilkan peta ya. Jadi sungai Nil itu bercabang. Ya, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nah, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ya. Nah, kota Iskandariyah itu berada di tengah. Jadi berada di sebenarnya lebih dekat ke arah barat. Tapi dia terletak di percabangan. Ya, percabangan delta. Nah, sahabat Amr bin Al-As itu tidak mengarahkan pasukan untuk melewati delta. Kenapa? Karena daerah delta ini, daerah di antara dua sungai ini, pastilah banyak anak-anak sungai yang akan menghadang pasukan. Jadi Amr bin Al-As cari daerah yang kering, yang tidak ada anak-anak sungainya, agar pasukan kaum muslim itu bisa bergerak, melakukan mobilisasi dengan lebih cepat. Jadi pengetahuan geografis suatu tempat ini sangat penting dalam mendukung efektivitas pergerakan pasukan. Anda kalau tidak tahu tentang geografi tempat yang akan Anda jalani, akan banyak halangan demi halangan yang akan dihadap. Maka Amr bin Al-As cerdas, ya, beliau survei dulu, beliau tahu mana jalan yang lebih efektif untuk dilewati oleh kaum muslimin. Kata sejarawan Ali Salabi, Hamidahullah Ta'ala, waqad athara Amr as-sayr ya ala dhiffatil yusra linil haitsu muhafadatul buhairah. Ya. Dalam perjalanan, Amr bin Al-As memprioritaskan jalan di tepi sungai Nil yang sebelah kiri, ya, untuk melewati daerah sekitar danau. Kenapa? Beliau mencari sahra, mencari daerah yang kering, ya, majalan wasi'an li harakati khailihi wa junudihi, sebagai tempat berjalannya pasukan, sebagai tempat untuk mobilisasi kuda-kuda dan pasukan. Jangan lewat yang di daerah sungai sebelah kanan. Kenapa? Karena akan banyak anak-anak sungai yang akan menghadang. Wa kay yatajannaba ma kana sayatariduhu min at-turu'il katsirah law sara fi delta Nil. Kenapa beliau menempuh jalan tersebut? Karena menjauhi tur. Tur itu artinya sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil yang demikian banyak yang pasti akan menghadang pasukan bila beliau memilih jalan melalui delta Nil. Di daerah antara dua sungai ini beliau jauhi. Kenapa? Nanti antara sungai dengan sungai ini pasti banyak percabangan. Ya. Kalau setiap kali mau lewat ada sungai, ya, maka lebih menyulitkan pasukan untuk sampai kepada Iskandariyah. Cari jalan yang nggak ada anak sungai. Demikian cerdasnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala, cari jalan yang tidak ada sungainya. Kemudian di sepanjang perjalanan, nyaris pasukan kaum muslimin tidak, ya, mengalami perlawanan yang berarti dari penduduk. Qala walam yalqa Amr
illa qitalan yasiran inda marfud atau inda marfud au taranah kama yusammiha al-mu'arifuna al-arab. Dan sepanjang perjalanan Amr bin al-As tidaklah mengalami perlawanan yang berarti. Ya, tidak ada pertempuran kecuali pertempuran kecil yang terjadi di sekitar Danau Marfud, ya, atau di daerah At-Taranah, bagaimana dinamakan oleh para sejarawan Arab. Jadi tidak terlalu banyak perlawanan yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian summa abbara nahar, ya, ila difati syarqiyah haitsu taqa'a madinatu Naqis atau Nakius al-Hasinah. Kemudian pasukan kaum muslimin mau tidak mau harus menyeberangi sungai ke sisi timur sungai Nil. Tujuannya untuk apa? Untuk menyerang sebuah kota yang disebut sebagai kota Nakius Al-Hasinah, yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Kalau antum melihat peta Mesir, ya, kota Nakius ini sekarang berada di sekitar kota Tonto. Ya, ada ulama besar Ali Tontowi, ya, beliau dari kota Tonto. Nah, kota Nakius ini kota kuno zaman Romawi yang terletak di bagian selatan kota Tonto. Nah, jadi letaknya itu di bagian selatan kota Tonto. Maka mau tidak mau pasukan kaum muslimin harus melewati kota yang berbenteng kokoh ini. Wa kanat dzata husnin mani'in. Dan kota Nakius ini memiliki benteng yang demikian kokoh, ya, sulit sekali untuk ditaklukkan. Amr bin al-As, dia berpikir, mau tidak mau benteng ini harus kita kuasai. Kenapa? Membahayakan. Ya. Kalau dicuekkan begitu saja, benteng ini ditinggalkan, lalu pasukan kaum muslimin menyerang ke Iskandariyah, bisa jadi pasukan yang ada di dalam benteng ini keluar dan memberikan bantuan kepada pasukan di Iskandariyah, sehingga kaum muslimin terjepit dari atas dan bawah, di utara dan selatan. Jadi mau tidak mau, barakallahu fikum, benteng ini harus dikuasai. Fatakhawwafa Amr an yatrukaha ala janibihi wa yasiru anha. Maka Amr bin al-As sangat khawatir untuk meninggalkan benteng ini begitu saja dan berlalu menuju Iskandariyah. Beliau sangat khawatir. Akan tetapi, ya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang justru menguntungkan kaum muslim. Ini rencananya Amr bin al-As, beliau akan menyerang benteng ini. Ya, karena kalau ditinggalkan membahayakan posisi mereka yang sedang bergerak menuju Iskandariyah. Tapi sesuatu terjadi dan sesuatu yang sangat menguntungkan pasukan kaum muslimin. Walakinna Rum badala an yatahassanu minal muslimina fi hisnihim rakibu sufunahum liyuharibul muslimina fiha. Akan tetapi sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Pasukan Romawi, alih-alih mereka bertahan di dalam benteng, mereka justru menaiki perahu-perahu mereka untuk memerangi kaum muslim. Jadi tidak perlu repot-repot kaum muslim menyerang ke dalam benteng. Mereka keluar. Ya, mereka keluar, dan karena benteng ini terletak di tepi sungai, yang keluar itu adalah perahu-perahu mereka. Ya, jadi pasukan dengan perahu-perahu mereka datang untuk menyerang kaum muslimin. Wa yamna'uhum minal iqtirabi min madinatihim. Mereka menyerang terlebih dahulu kaum muslimin untuk mencegah kaum muslimin mendekat kepada kota mereka. Ya, jadi pucuk dicinta ulam tiba. Kadang-kadang dalam peperangan seperti itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini Amr bin al-As sudah berencana untuk mengepung benteng Nakius, ternyata justru mereka keluar sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Faromahum al-muslimuna bin nibali wassiham. Maka kaum muslimin pun memerangi atau menyerang pasukan Romawi dengan panah-panah mereka. Ya, bisa sasaran empuk justru. Kadang-kadang kesalahan musuh. Oh, takdirkan musuh itu melakukan kesalahan, mereka jadi kurang perhitungan dan jadi bulan-bulanan kaum muslimin. Faromahum al-muslimuna bin nibal wassiham. Maka kaum muslimin pun, ya,
eh,